Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu. Kami mengizinkan dan mendukung sekali untuk tugas Pak Wawan selaku guru penggerak. Nanti harapan kami bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Target kami tahun ini harus ditambah lagi. Kalau kemarin dengan Pak Wawan mungkin nanti bisa 5, mungkin bisa lebih, ada wawan-wawan yang lain. Dan kami menyetujui sekali untuk program guru penggerak ini. Jadi kita bersama untuk maju untuk meningkatkan kualitas di SMA Negeri 2 Perak ini. Saya mendukung 100% Pak Wawan. Harapan kami nanti bisa diregenerasikan dan kita punya guru-guru penggerak yang luar biasa. Terima kasih Pak, insya Allah besok minta izinnya Ya, besok kami izinkan Pak. Besok kami izinkan dan nanti Waka harus semuanya ikut gitu, termasuk di kesesuaian nanti kita sehingga nanti apa yang panjenengan praktekkan di lingkup kelas kecil nanti akan kita ke kelas paralel dan harapannya semuanya nanti akan menerapkan seperti itu. Terima kasih Pak. Kawan, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Bapak Ibu bersedia menghadiri untuk sosialisasi paket modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Di mana untuk guru penggerak ini ada modul 1 terdiri dari 3 modul. Kebetulan saya baru mulai modul 1. Modul 1 ini nanti isinya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional. Yang kedua nanti nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif. Jadi dalam satu modul itu sudah terdiri dari 4 modul. Jadi sub-sub gitu. Bapak Ibu, langsung saya mulai untuk modul 1. Harapannya saya menyampaikan ini nanti panjenengan juga tahu materi yang saya peroleh begitu. Yang pertama refleksi filosofis pendidikan nasional, di mana yang disampaikan ataupun di modul itu adalah kaitannya tentang Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Pendidikan Nasional kita, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas utamanya tujuan pendidikan adalah menuntun Bapak Ibu. Kita ibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian siswa kita atau murid kita diibaratkan adalah benihnya. Kemudian sekolahan oleh Ki Hajar Dewantara atau KHD diibaratkan adalah sawah ataupun ladangnya. Jadi
ibaratnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Sehingga seorang guru itu ya seperti petani, kemudian siswanya adalah benihnya. Kita tidak bisa memaksakan, seandainya benihnya adalah benih padi, kita paksakan untuk menjadi jagung, itu nggak bisa. Ataupun juga kita paksakan menjadi apa ini, pisang gitu kan. Mangga silakan. Oke Mas, baru mulai Mas. Ya baru mulai. Sehingga kita seorang guru tidak bisa memaksakan siswa kita itu tumbuh sesuai dengan hanya keinginan kita. Jadi guru tidak bisa atau tidak boleh memaksakan, karena setiap siswa itu memiliki potensi bakat dan minat yang berbeda-beda. Mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan potensinya. Jadi sesuai potensi siswa masing-masing. Sehingga segala upaya yang guru lakukan itu harus berorientasi pada anak, pada siswa ya, disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Tentunya tujuannya adalah, atau kita dapat melakukan dengan, yaitu merdeka belajar. Ini yang dicanangkan pemerintah tentang merdeka belajar. Merdeka belajar ini adalah proses pendidikan yang harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Jadi yang namanya merdeka belajar itu pendidikan yang membahagiakan. Membahagiakan bagi siapa? Membahagiakan bagi siswa, juga membahagiakan bagi gurunya juga. Dan tentunya nanti juga sampai merambat ke orang tua dan semuanya nanti. Jadi yang namanya merdeka belajar adalah proses pendidikan yang harus menciptakan suasana yang membahagiakan bagi semuanya, siswa, guru, orang tua begitu. Baik itu modul 1.1. Kita lanjutkan untuk modul ringkasan untuk modul 1.2. Di modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu, untuk nilai-nilai yang diharapkan di masa depan, yaitu untuk guru penggerak, itu adalah yang pertama, seorang guru penggerak harapannya bisa mandiri Bapak Ibu. Maksudnya mandiri berarti memiliki kesadaran dalam pribadinya, yaitu melakukan perubahan baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Harapannya seperti itu. Yang kedua, seorang guru penggerak harus reflektif, yaitu mengevaluasi diri, jadi bisa merefleksi diri, hal positif maupun hal negatif yang bisa dilakukan pada proses perbaikan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bisa kolaboratif, harapannya seperti itu, bisa bekerja sama gitu, dengan tentunya dengan guru-guru yang lain gitu. Sehingga yang ketiga ini adalah kolaboratif. Yang keempat Bapak Ibu, saya lanjutkan, inovatif, harapannya seperti itu, memiliki jiwa untuk melakukan pembaruan, menemukan gagasan dalam mengatasi persoalan pendidikan. Yang kelima, berpihak pada siswa atau pada murid. Jadi berpihak pada murid yaitu mengutamakan kepentingan murid, yaitu tadi menuntun murid, atau di sini adalah menjadi fasilitator bagi murid dalam proses pengembangan potensi dan karakter siswa kita. Harapannya untuk CGP atau guru penggerak, untuk guru penggerak atau GP di sini saya singkat, dapat berperan yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran untuk harapannya ke depan perannya. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Itu adalah 5 peran Bapak Ibu untuk guru penggerak. Harapannya dari yang dicanangkan pemerintah seperti itu. Itu modul 1.3. Untuk modul 1.3 Bapak Ibu adalah visi guru penggerak. Untuk visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak, tentunya anak-anak siswa kita atau anak-anak Indonesia atau peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Panjenengan sudah biasa untuk profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Kalau tadi peran guru penggerak itu
itu ada 5, kalau profil pelajar Pancasila ada 6. Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah profil yang diidamkan siswa kita ke depannya. Jadi kalau yang dinamakan profil pelajar Pancasila ya 6 ini. 6 karakter ini yang diharapkan dari siswa-siswa kita bisa seperti ini. Baik. Ini modul 1.3. Kemudian modul yang terakhir yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Ini yang penekanan untuk yang terakhir kemarin. Jadi tentang budaya positif. Diawali dari disiplin Bapak Ibu. Ini disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, atau ini disiplina ya, yang artinya yaitu belajar. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada suatu peraturan gitu, biasanya seperti itu. Bapak Ibu, untuk kata disiplin itu juga kadang sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguhnya berbeda sekali antara disiplin dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir kalau hukuman itu. Kalau kamu tidak digunakan sama sekali dalam mendisiplinkan siswa kita. Setelah disiplin, kita tinjau untuk teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 tingkatan, dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Di mana tingkatan terendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita kalau melakukan sesuatu itu kalau dia hanya sekedar takut dihukum, itu tingkatan terendah. Jadi kalau siswa kita apa yang terjadi apabila saya tidak mengerjakan PR, maka saya dihukum. Nah ini adalah tingkatan posisi paling rendah siswa kita itu. Kalau posisinya masih seperti itu, berarti dia motivasinya dari luar, dari hukuman itu. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian Bapak Ibu, yang tingkatan yang lebih tinggi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau suatu penghargaan dari gurunya atau siapa. Misalkan kalau dia mengerjakan sesuatu yang banyak, dapat misalkan dulu saya memberikan bintang gitu, bintangnya banyak, maka siswa itu sebenarnya sudah lebih baik daripada hukuman. Tapi dia itu masih tingkatan nomor 2. Itu motivasinya masih motivasi eksternal. Dia kalau tidak dapat bintang lagi, istilahnya bintangnya sudah menipis atau misalkan tidak ada penghargaan, dia nanti malas lagi. Itu adalah motivasi eksternal. Mempunyai kekurangan seperti itu. Nah, tingkatan yang tertinggi yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi ini adalah motivasi dari dalam siswa sendiri. Misalkan saya akan menjadi orang yang seperti misalnya besok saya punya cita-cita seperti ini, misalnya jadi dokter, maka saya harus persiapan dari awal. Itu kan tergerak dari dalam dirinya. Yang menanamkan, kalau ditanya siswa kita ditanya cita-cita atau ingin ke depan mungkin belum tahu, maka dia hanya keterpaksaan dia belajarnya. Maka upayakan kita bersama mendidik siswa kita, harapannya dari dalam diri siswa tumbuh keinginan, sehingga walaupun tidak disertai dengan hukuman, dia sudah mau belajar sendiri begitu. Sehingga motivasi internal tujuannya adalah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk lingkaran untuk budaya positif, di mana kita dalam mengajar di dalam kelas. Di kelas itu ada peraturan. Nah, harapannya Bapak Ibu ini ada keyakinan kelas nih, peserta saya ini. Nah, akhirnya nanti budaya positif, harapannya seperti itu.
Baik Bapak Ibu, kita soroti tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas saya yakin di kelas-kelas sudah ada peraturan, tapi kita lebih ke keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat siapa? Yang buat? Sekolah, tata tertib sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, di kelas kita yang kita kesepakati, coba kita soroti untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini coba kita lihat. Mengapa tidak peraturan saja? Tidak peraturan, cukup peraturan saja. Mengapa harus keyakinan? Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memakai peraturan, memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang hanya siswa kita atau kita sendirilah, kita misalkan tidak memakai helm itu karena lewat jalan raya nanti takutnya ada polisi. Berarti itu kan peraturannya dari polisi. Tapi kalau yakin, oh kalau saya nggak pakai helm, kalau seandainya kecelakaan kepala saya kan istilahnya lebih parah lah intinya gitu. Maka dia yakin walaupun hanya mungkin jaraknya dari sini ke dinas gitu, walaupun tidak ada polisi, maka pakai helm begitu. Itu ada suatu keyakinan ditumbuhkan dalam diri siswa kita. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M misalkan, atau mencuci tangan sebelum makan katakanlah gitu. Kalau kita nggak yakin kalau mencuci tangan itu untuk kesehatan kita mungkin makan langsung nggak usah pakai cuci tangan. Tapi karena kita yakin bahwa dengan cuci tangan menjadikan diri kita akan sehat, tentunya dalam perut kita, maka mesti kita walaupun nggak disuruh cuci tangan dulu. Pakai masker itu juga sama, gitu ya. Jadi peraturan 3M itu karena kesehatan. Ataupun juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang di sekolah tepat waktu begitu? Karena nanti kalau seandainya kita telat, maka nanti kita nggak nyaman misalnya siswa, maka siswa akan berusaha begitu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, kembali ke nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat oleh orang lain atau dibuat oleh sekolah. Kalau siswa sudah tertanam dalam dirinya keyakinannya, maka walaupun tidak ada sesuatu yang seseorang yang melihat, dia akan melaksanakan itu. Itu harapannya seperti itu untuk keyakinan ini Bapak Ibu. Baik, di sini ada rambu-rambu Bapak Ibu untuk mempermudah untuk pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturannya lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu lebih tingkatannya lebih abstrak daripada peraturan yang ini ya, sifatnya lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang masih universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada kata negatif, misalkan tidak boleh gitu ya. Jadi harapannya adalah positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami siswa oleh semua warga kelas di situ. Jadi keyakinan siswa, keyakinan kelas itu berlaku di kelas itu termasuk juga gurunya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harapannya yang keyakinan ya di situ yang bisa diterapkan di kelas itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dengan sharing bersama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas kira-kira perlu diperbarui ya kita tinjau lagi. Jadi saya juga sudah mencoba untuk keyakinan kelas ini ya, nanti bisa dilihat. Untuk kesepakatan kelas, jadi keyakinan itu berdasarkan kesepakatan kelas. Kita bentuk kesepakatan ini hanya contoh saja Bapak Ibu, contoh saja. Panjenengan bisa kembangkan yang lebih bagus. Gitu. Contohnya adalah kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi dasarnya adalah saling menyayangi, dasarnya gitu ya. Ini hanya contoh saja karena hakikatnya kalau kita sayang menyayangi, saling menyayangi.
Asis lu. Ini kan kalimatnya ya panjenengan harus ini ya. Ini hanya untuk contoh. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi semangat untuk semangat belajarnya ini kan lebih diutamakan bahwa siswa punya keyakinan saya harus semangat begitu intinya itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi peduli sesama, peduli dengan teman dan peduli dengan guru. Panjenengan bisa nambahin lagi. Ya. Saya siswa atau murid yang menghargai orang yang berbicara di depan itu bisa. Menghargai yang di depan misalkan. Jadi siswa kalau ada presentasi kadang kan siswa tidak memperhatikan itu mereka ini keyakinan mana yang kurang gitu ya. Jadi kita bisa mengingat. Nah ini banyak contoh yang lain. Iya. Boleh untuk kaitan HP misalkan untuk kaitan HP apa? Saya siswa yang menghargai guru misalkan dengan HP-nya dipergunakan sesuai kebutuhan misalkan. Nah kalau gurunya menginginkan baru dibuka gitu ya. Itu bisa panjenengan tambahin seperti itu. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harapannya bisa mengontrol siswa. Tapi ada tingkatan-tingkatan Bapak Ibu yang perlu panjenengan tahu bahwa ada tingkatan ada 3. Tapi kalau pembagiannya ada 5 Bapak Ibu. Tingkatannya apa? Untuk yang pertama adalah identitas gagal. Ini ada tingkatan terendah. Ini kontrolnya kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Kontrolnya dari luar, artinya sukses juga. Nah, tingkatan tertinggi adalah identitas berhasil atau sukses kontrol dari dalam dirinya masing-masing. Oke. Gimana Mas? Baik. Yang pertama, menghindari hukuman, Bapak Ibu. Menghindari hukuman itu adalah kontrol yang dikatakan identitas sukses masih gagal. Yang pertama adalah kategori penghukum. Ini saya dulu juga seperti ini, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum biasanya gurunya melakukan awas ya. Ini contohnya ada di sini. Awas atau bagaimana begitu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini dikatanya agak lebih tinggi, pembuat rasa bersalah. Biasanya gurunya berceramah mengatakan seharusnya Bapak kecewa dengan kamu, Ibu kecewa dengan kamu. Itu berarti nanti siswa akan rendah diri. Kan saya istilahnya jelek banget saya gitu ya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya misalnya. Ayolah lakukan demi saya, gue banget gitu ya. Masa kamu tidak ingat ya, saya pernah membantu kamu itu istilah kata-kata sebagai teman ini sudah berhasil. Tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung atau mengukur di sini untuk gurunya. Misalkan apa peraturannya? Kamu enggak, peraturannya apa? Gitu. Itu termasuk sudah memantau. Apa peraturan kelas begitu. Nah, kalau tingkatannya tertinggi, yang siswa adalah mengajukan pertanyaan tadi tentang keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Gitu ya. Apa yang kita yakini di dalam kelas kita? Misalkan kalau siswa tidak kurang menghargai apa yang kita yakini yang kemarin, gitu. Kita ingatkan seperti itu. Jadi siswa nanti akan berusaha memperbaiki harapannya seperti itu, memperbaiki masalah yang tadi. Kemudian dilanjutkan lagi Bapak Ibu, hasilnya. Ini untuk hasilnya, kalau penghukum biasanya itu hanya sesaat Bapak Ibu. Dia tentunya hanya saat memberontak menyalahkan orang lain dan kadang karakternya kadang berbohong. Ini penelitian ya, jadi untuk Diana Gusen ini ya, penelitian Diana Gusen. Kemudian membuat merasa bersalah, maka dia berusaha menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman dia ketergantungan. Kalau gurunya tidak ada itu, kalau gurunya ganti yang lain, dia merasa kehilangan gitu. Jadi ketergantungan, kelemahannya ketergantungan itu. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi saja, kalau diawasi maka dia akan berbuat baik atau itu cenderungnya diawasi karena pemantau. Kemudian, nah di sini kalau tipenya manajer
Kalau guru manajer maka dia melakukan pribadi walaupun tidak diawasi, dia akan melakukan sesuai dengan tadi keyakinan mereka. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia sudah masukkan ini. Kalau buat bersalah, murid sudah menganggap gurunya meletakkannya dia dalam kehidupannya masuk kualitas. Tapi kalau penghukum, kalau seandainya dia berusaha menghindari gurunya, dia menganggap gurunya itu tidak dengan dia, tidak sama dengan dia, tidak dengan istilahnya kalau suatu saat suruh apa ya, dia penghukum pasti dia bosan gitu intinya. Sehingga siswa meletakkan guru tersebut di luar guru yang berkualitas. Kemudian kalau teman, guru meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sangat penting sekali. Kalau teman itu memang keunggulannya di situ. Bagi siswa tersebut dia, karena dia guru seperti teman, dia guru itu sangat berkualitas sekali. Nah, kemudian untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, masih di bawahnya. Kemudian manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, untuk kaitan siswa, murid berkata, untuk yang penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Kemudian membuat merasa bersalah, maafkan saya gitu. Kemudian teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata terus memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya harus ini, maka dia cenderungnya akan ketergantungan tadi, kehargaan. Kemudian bagi diri sendiri, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan. Kalau kita pas salah atau siswa salah, maka bagaimana saya memperbaikinya? Dia akan berusaha seperti itu. Terakhir untuk dampak pada muridnya, untuk penghukum ini, dia kadang akan mengulangi. Biasanya kalau pernah dihukum kadang mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, siswanya itu kadang rendah diri. Ibu kecewa dengan kamu, maka siswa itu merasa minder, gitu ya. Kadang malah merasa jelek sekali siswa itu. Kamu adalah aib di sekolah. Gimana Mas? Kamu adalah aib di sekolah. Kemudian teman lemah tidak mandiri tergantung. Jadi kalau sebagai teman, siswa itu nanti ketergantungan dengan guru tersebut. Kemudian untuk pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang ada nanti. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, kalau tidak dapat bintang, kalau tidak dapat sesuatu, dia malas. Kakaknya kalau pemantau ini. Nah, kalau manajer ini yang tertinggi mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, apanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu siswa kadang melakukan kesalahan, maka dikenakan di sini di guru penggerak namanya adalah restitusi. Nah, restitusi itu istilahnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter kembali karakternya sudah berubah. Ini Diana Bosen ya, dalam bukunya untuk restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kalau kita istilahnya berbuat salah, kita tawarkan untuk penggantinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi fokus pada karakternya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi ada solusi, semua masalah pasti ada solusinya gitu. Yang kesembilan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, itu pada kelasnya. Nah, Diana Bosen memperkenalkan untuk segitiga restitusi Bapak Ibu kalau ada masalah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai guru, kalau misalkan ini sudah saya praktekkan ya, kurang ngerti misalkan, kita sampaikan ke siswa, kan dipanggil sendiri nanti setelahnya kita duduk bersama, saling
Setiap orang kita sampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau tidak hanya kamu yang berbuat salah. Itu siswanya biar stabil. Jadi menampilkan identitas. Yang kedua, setelah itu kita naik validasi tindakan yang salah. Jadi misalkan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Misalkan seperti yang saya demonstrasikan di sebelahnya dalam lempar kertas teman-temannya yang sedang maju, kita sampaikan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah sudah ada tingkatan siswa dan sehingga bisa menganalisa yang salah saya apa, sehingga naik ke sini. Menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas kita. Nilai apa yang telah kita sepakati kemarin. Jadi menanyakan siswa itu nanti akan merasa oh saya salah. Kemudian siswa nanti akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, apa seperti itu. Nah ini terakhir untuk Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini harapannya kita bisa terapkan dari yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa kalau berbuat salah, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian adalah menanyakan keyakinan yang sudah diyakini siswa. Sehingga harapannya kalau siswa dulu sudah punya keyakinan seperti itu, maka dia akan memperbaiki dan dia kembali ke kelas tersebut dengan istilahnya dengan lebih baik dan semuanya bisa menerima. Nah, aksi nyata ataupun yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ini untuk sampel saja untuk di kelas 9F. Ya, ini untuk demonstrasinya bisa dilihat, untuk videonya saya ada. Ya. Kemudian untuk kesepakatan keyakinan kelas untuk di semua kelas yang saya ampu 9DF minggu-minggu ini sudah dilaksanakan. Kita membuat kesepakatan kelas 9F, kemudian 9E, kemudian 9D. Untuk 9D ini saya pancing pakai kertas post-it itu ya, karena siswa-siswa ditanya kira-kira keyakinan kelas kan bagaimana, masih istilahnya malu atau bagaimana, saya berikan kertas post-it itu ditulis, kemudian saya ditempel di depan tulis ini. Kemudian baru saya dirangkum bersama, kita baru tentukan keyakinan kelas tersebut. Nah, sehingga semua kelas 3 kelas ini sudah terbentuk untuk keyakinan kelasnya. Harapannya bisa lebih baik untuk kedepannya. Kemudian aksi nyata kaitan budaya positif ini juga budaya literasi. Membacanya itu tidak hanya sekedar membaca intensif, tapi juga membaca ekstensif. Harapan dari pemerintah kalau dia sudah membaca, suka membaca, tidak membaca WA atau membaca HP, membaca buku, dia akan terbiasa. Sehingga membaca intensifnya pun dia akan tambah juga. Itu Bapak Ibu. Dan juga budaya lain di sekolah kita sudah banyak ya, bersiap, cuci tangan, prokes, itu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, paparan singkat untuk 4 modul. Jadi dari 1 modul terpecah menjadi 4 modul. Terima kasih, mohon maaf, mungkin ada masukan atau yang perlu disampaikan atau yang bisa kita sharing. Kita kesepakatannya kita buat sendiri atau sama anak-anak? Kasih. Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk bersama, semua warga di kelas itu bersama kita. Melibatkan anak juga. Melibatkan pada saat membuat peraturannya itu. Iya betul. Jadi malah itu biar anak itu lebih meyakini. Jadi kita tanamkan bersama. Kalau peraturan sebenarnya kan kita buat sekolahan gitu, yang dibuat sekolahan. Tapi kalau keyakinan adalah malah dari siswa timbul, kemudian guru hanya memantau kalimat-kalimatnya gitu Mas. Itu ya Pak Praswi, atau ada yang lain? Sama sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Ini terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya menyampaikan kurang jelas atau bagaimana. Nanti insya Allah untuk bisa dilanjut di lain waktu langsung dengan saya ataupun nanti kita segera sharing bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.